Alhamdulillah alladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla: faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. فأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema khutbah kali ini kita akan membahas tentang 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Dan sekarang kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal memang tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan Allah kepada kita, tidak sebagaimana Ashhurul Hurum, bulan-bulan hurum yang disebutkan di dalam surah At-Taubah 36. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab sangat dianjurkan untuk berpuasa. Tapi meski walaupun di bulan Rabiul Awal tidak ada ibadah khusus, tapi bulan ini bulan bersejarah, karena ada 3 peristiwa besar di zaman Nabi SAW yang merubah peradaban umat manusia. Yang pertama, kelahiran Nabi SAW. Yang kedua, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah sirah Rasul secara singkat ada di bulan Rabiul Awal. Lahirnya, hijrahnya, dan juga wafatnya. Adapun hari, tanggal dan bulan semua ada kesamaan. Yang diperselisihkan hanya tahunnya saja. Lahirnya Nabi SAW tepat di hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, dan tahunnya tahun gajah. Sampainya Nabi SAW ke kota Madinah saat hijrah juga terjadi di hari Senin. Tanggalnya sama, 12, bulannya Rabiul Awal, tapi tahunnya 13 setelah diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Dan wafatnya juga sama, hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun 11 setelah hijrah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama lahirnya Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, karena keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu berbahagialah. Itu jauh lebih baik dibandingkan dunia yang kalian kumpulkan. Dan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar bagi kita kaum muslimin, maka hendaklah berbahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam
dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Aminah dan suaminya Abdullah, dan ibu susuannya dua, pertama Thuwaibah dan yang kedua Halimah Sa'diyah. Tiga nama ini terkandung sifat bayi yang akan dilahirkan. Adapun Abdullah memiliki makna tauhid, hamba Allah, artinya kita menghambakan diri kepada Allah, tauhid. Artinya Nabi SAW akan mengusung tauhid. Adapun Aminah artinya aman, karena kelahiran Nabi SAW membawa keamanan, baik bangsa Mekah ataupun bangsa-bangsa dimanapun yang ada di dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adapun Halimah memiliki makna kelembutan, artinya akhlak. Dan Nabi SAW mengatakan, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Adapun Thuwaibah artinya thawab, pahala. Kan Nabi SAW akan mendapatkan pahala, dan siapapun yang mencintai Nabi SAW akan mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saat Nabi SAW lahir, ada peristiwa yang sangat menghebohkan, luar biasa. Pertama, tragedi perang Gajah, dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Secara global, ketika Abrahatul Asram menyerang Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak Ka'bah dihancurkan oleh siapapun, termasuk Abraha. Dan Allah Subhanahu wa taala kirim burung-burung ababil menghancurkan Abraha. Setelah peristiwa ini 50 hari atau sebulan 10 hari, lahirlah Nabi SAW. Peristiwa yang kedua, saat Nabi SAW lahir, tiba-tiba Habrul Yahud, pembesar Yahudi Madinah, mengumpulkan seluruh kabilah-kabilah Yahudi di kota Madinah. Di sana ada Bani Quraidah, di sana ada Bani Nadhir, di sana ada Bani Qunaiqah. Kemudian mengatakan, hal fikum maulud, apakah di malam hari ini ada di antara kalian dari keluarga-keluarga kalian yang melahirkan seorang anak? Maka orang-orang Yahudi mengatakan tidak ada. Kemudian mereka heran dan mengatakan kepada Habrul Yahud, pembesar Yahudi, ada apa? Engkau menanyakan kepada kami soal adakah yang melahirkan di malam ini? Kata Habrul Yahud, laqad dhahara najmu Ahmad, sungguh telah tampak bintang Ahmad. Dan bintang Ahmad itu adalah ciri lahirnya seorang nabi, dan itu tidak diketahui kecuali orang-orang Yahudi. Makanya kemudian Habrul Yahud, pembesar Yahudi, langsung mengkontak Yahudi yang ada di kota Mekah untuk menanyakan adakah di malam itu bayi yang lahir. Rupanya kemudian mereka mendengar Abdul Muttalib memiliki cucu dari Abdullah, dan dari istrinya Aminah lahir seorang yang kelak akan menjadi nabi dan rasul dan memiliki tanda kenabian di pundaknya. Ketika orang Yahudi itu melihat tanda kenabian itu, tiba-tiba dia menangis dan mengatakan, zahabat nubuwatu Bani Israel, telah hilang kenabian dari Bani Israel dan telah diambil orang Arab. Dari situ orang-orang Yahudi hasad kepada orang-orang Arab, sehingga ketika Nabi SAW berdakwah selama 23 tahun, tidak ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam kecuali hanya bisa dengan hitungan jari saja, tidak kurang dari 10 orang. Kemudian peristiwa yang ketiga, saat lahirnya Nabi SAW, tiba-tiba api yang selalu disembah orang-orang Majusi padam. Kemudian 8 tiang yang menyanggah istana Kisra semua tumbang.
dan tiba-tiba Kisra dan Romawi bercahaya di atas langit. Dan itu pernyataan ibunda Nabi SAW yang dihikayatkan Nabi SAW saat kelahirannya. Tiba-tiba muncul cahaya di Kisra dan juga Kaisar, di Persia dan Romawi. Seolah-olah bayi ini kalau lahir kelak akan menguasai negara adidaya kala itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, mereka khawatir dengan bayi-bayi mereka akan terkena penyakit di kota, atau mungkin bahasanya rusak, atau mungkin akan terkena hal-hal yang sifatnya negatif, sehingga adat istiadat mereka selalu menjadikan anak-anak bayi diletakkan di badui, di desa-desa. Lah ketika itu Nabi SAW disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah Sa'diyah, wanita yang sangat fakir, tetapi dengan mengambil Nabi SAW, tiba-tiba hidupnya penuh dengan berkah. Ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW tinggal di rumah Halimah Sa'diyah itu sampai usia 5 tahun lebih. Di sini ada peristiwa pembelahan dada. Tiba-tiba ketika Nabi SAW berdua dengan saudara sepersusuannya, putra daripada Halimah Sa'diyah, melihat ada 2 orang yang berjubah putih tiba-tiba mengambil Rasul, kemudian membelah dadanya, mengambil jantungnya, memasukkan ke dalam bejana emas, dicucinya dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan kembali dan dijahit kembali. Maka hal ini dilaporkan kepada Halimah Sa'diyah, dan Halimah pun ketakutan, akhirnya mengembalikan Nabi SAW di usia 6 tahun ke pelukan ibundanya Aminah bintu Wahb. Kemudian Aminah membawa Nabi SAW di usia 6 tahun untuk berziarah kubur ke makam ayahnya. Karena Nabi SAW saat dilahirkan, dia berada dalam kandungan ibundanya 6 bulan, sementara ayahnya sudah meninggal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, wa wajadaka yatiman fa'awah, kami dapati engkau wahai Muhammad terlahir yatim, dan Allah akan memberikan perlindungan. Maka siapapun yang dilindungi Allah, maka bayi itu tidak akan pernah disia-siakan. Akhirnya kemudian setelah dibawa ke Madinah berziarah kepada kuburan ayahnya, Allah takdirkan antara Mekah dan Madinah ada tempat namanya Abwa. Ibundanya sakit kemudian meninggal di Abwa. Maka lengkaplah penderitaan Rasul. Ayahnya sudah meninggal, disusul dengan ibundanya Aminah bintu Wahb. Dan ketika itu Nabi SAW berusia 8 tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibawa kepada kakeknya Abdul Muttalib. Hanya 2 tahun dengan Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh pamannya Abu Talib. Di rumah Abu Talib inilah Nabi SAW tumbuh menjadi anak remaja, menjadi anak dewasa, sampai menikah dengan Khadijah bintu Khuwailid di usia 25 tahun. Maka Nabi SAW mendapatkan jodohnya, wanita terbaik dunia, yang disabdakan Nabi SAW, kamula minar rijal kathirun walam yakmul minan nisa illa arba'. Laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi wanita yang sempurna cuma ada 4. Kemudian Rasul menyebutkan, pertama Asia bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran, ibunda daripada Isa bin Maryam. Kemudian yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW. Dan yang terakhir Fatimah bintu Rasulullah SAW. Maka Rasul mempersunting wanita terbaik dari 4 wanita dunia, Khadijah bintu Khuwailid. Ketika Nabi SAW di puncak karirnya, kalau dia hendak memiliki wanita cantik untuk pendamping hidupnya, dia telah mendapatkan Khadijah. Kalau dia ingin mendapatkan kemuliaan, dia sudah dimuliakan oleh bangsa Arab, bahkan dikatakan Sadiqul Amin. Kalau dia ingin kekayaan, Rasul sedang kaya-kayanya. Kalau dia ingin dihormati, Rasul sedang dihormatinya. Anak-anaknya banyak. Sudah lahir Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, kemudian 2 anak laki-lakinya walaupun meninggal kecil, Qasim dan Abdullah. Artinya dunia ada di genggaman Nabi SAW. Ketika usia beliau 37 tahun,
mulailah Nabi SAW melihat bangsa Arab itu semakin hari semakin rusak. Mereka menyembah berhala, memakan bangkai, memutus silaturahim, berzina, minum khamar, dan berbagai macam maksiat. Sehingga Rasul tidak tenang, akhirnya ingin bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dia pergi ke Mina 1 bulan di Mina, terkadang dia pergi ke Muzdalifah 1 bulan di Muzdalifah, sampai ketika usia 40 tahun Nabi SAW mendapatkan tempat yang tinggi di sebuah bukit. Di situ ada gua yang disebut dalam sejarah Ghari Hira, gua Hira, gua yang sangat tinggi, di mana di bawahnya penduduk Mekah, dan Rasul bisa melihat dari gua itu ke bawah orang-orang Quraisy. Dan ini menunjukkan bahwa ketinggian hissi wa ma'nawi. Hissi artinya Rasul akan memimpin orang-orang Quraisy, bukan hanya orang-orang Quraisy, tapi bangsa-bangsa di dunia. Adapun secara maknawi, karena Nabi SAW akan membawa risalah bukan hanya bangsa Quraisy, tetapi bangsa-bangsa dunia. Nabi SAW diutus kepada seluruh umat manusia, manusianya dan juga jinnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tepat di bulan Ramadan, di tanggal-tanggal ganjil, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 29. Walaupun sebagian ulama lebih merajihkan ke tanggal 27, tepat di malam Lailatul Qadar. Nabi SAW ketika sedang tafakur dalam gua, tiba-tiba Jibril turun, kemudian memeluk Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Rasul mengatakan, "Ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad." Rasul mengatakan, "Ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad." Rasul mengatakan, "Ma ana biqari." "Bacalah wahai Muhammad." Rasul mengatakan, "Saya tidak bisa baca." Ya, karena Rasulullah Nabiyul Ummi, la yaktub wa la yaqra. Dia tidak bisa menulis apalagi membaca. Ini ingin menguatkan bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi SAW. Maka sejak itulah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baru kemudian 3 bulan setelahnya, setelah Nabi SAW diperlihatkan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, kemudian Rasul ketakutan, akhirnya kemudian pulang dan mengatakan kepada Khadijah, "Dathiruni ya Khadijah." Selimuti aku wahai Khadijah. Maka Khadijah pun menyelimuti Rasul untuk mengurangi rasa takutnya. Kemudian Khadijah setelah melihat Rasul sudah tenang, dia pun memuji Nabi SAW dengan mengatakan, "Wallahi la yuhzikallahu abada." Demi Allah, orang seperti wahai suamiku tidak mungkin dihinakan Allah Azza wa Jalla. Engkau yang suka menyambung silaturahim, engkau suka menghormati tamu, engkau suka membantu orang-orang yang kesusahan. Kemudian Khadijah menyebutkan 6 sifat yang mulia bagi Rasul, sehingga Rasul tenang. Cukup sampai di sini? Tidak. Khadijah mengajak Rasul kepada kerabatnya Waraqah ibn Naufal, seorang rahib, seorang padri Yahudi yang sudah tua dan buta. Kemudian menceritakan tentang bagaimana pertemuan dia dengan Jibril. Kemudian dibacakan padanya surah Iqra. Akhirnya kemudian Waraqah mengatakan, "Demi Allah, makhluk yang kau temui yang bersayap itu adalah namus, dan namus itu pernah mendatangi Musa dan Isa. Demi Allah, engkau akan jadi seorang nabi, dan kalau seandainya aku masih muda, ketika engkau mengaku sebagai nabi, kemudian kaummu marah dan mengusir dirimu, tentu aku yang pertama kali akan membelamu." Tapi sayang, Waraqah kemudian meninggal sebelum Rasul diangkat jadi Rasul, sehingga dia tidak mendapati Nabi SAW berdakwah. Sampai akhirnya turun kepada Nabi SAW surat Al-Mudaththir, "Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir." Wahai orang yang berselimut, berdiri kau, dakwahkan manusia, ajak manusia ke dalam tauhid. Maka resmilah ketika turun surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5, Nabi SAW didaulat menjadi seorang Rasul. Nubbi'a bil alaq wa ursila bil mudaththir. Dijadikan Nabi dengan turun surah Al-Alaq, dan dijadikan Rasul dengan turun surah Al-Mudaththir. Maka Nabi SAW mulai berdakwah kepada kaumnya. Ketika Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah jahriyah, setelah sebelumnya 3 tahun berdakwah sirriyah. Maksudnya sirriyah itu door to door, dari rumah ke rumah, sampai kemudian turun ayat wa anzir asyiratakal aqrabin.
wahai Muhammad, berilah peringatan keluarga terdekatmu. Maka Nabi SAW mulai mengumpulkan kerabat-kerabatnya di Bukit Safa. Kemudian Nabi SAW meyakinkan kebenaran dan kejujurannya dan mengatakan sebelum berdakwah, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di Bukit Abi Kubais ini ada tentara berkuda yang akan menyerang kalian di pagi dan sore hari kalian? Kalian membenarkan kata-kataku? Maka semua orang mengatakan, ma jarrabna alika kadhiba. Kami tidak pernah mendapati engkau wahai Muhammad mengucapkan kalimat dusta. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau begitu qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan sukses dan selamat. Dalam riwayat qulu la ilaha illallah tamliku bainal arabi wal ajam. Katakan la ilaha illallah, kalian akan menguasai bangsa Arab dan juga bangsa non-Arab. Tiba-tiba Abu Lahab bangkit dan mengatakan, alihada jama'tana ya Muhammad. Oh, untuk ini kau kumpulkan kami rupanya. Tabban laka, celaka engkau wahai Muhammad. Tiba-tiba Allah turunkan untuk Abi Lahab laknat sampai kiamat. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma agna'an humaluhu wa ma kasab, sayasla narum dhatal lahab, wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ma'asyiral muslimin, sampai ketika Nabi SAW berdakwah 12 tahun di kota Mekah, dan dakwahnya sudah mulai dirongrong karena kematian Khadijah dan juga pamannya Abu Talib mempengaruhi dakwahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak Rasul untuk melihat-lihat kekuasaan di langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. 1 tahun setelahnya kemudian terjadi hijrah, dan ini peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Rabiul Awal, tepat hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 13 setelah diangkatnya jadi Nabi dan Rasul. Rasul pun sampai di kota Madinah, kemudian mulai memainkan perannya sebagai Nabi dan Rasul, mendakwai penduduk Madinah, dan hanya waktu yang sangat singkat kabilah besar Khazraj dan Aus masuk ke dalam Islam. Kemudian Nabi mulai mengembangkan sayap dakwanya ke kabilah-kabilah yang lainnya. Maka ketika Nabi SAW 3 tahun sebelum wafatnya, Rasul berhasil balik ke Mekah, kemudian melakukan Fathu Mekah dan menguasai Mekah dan Madinah, sehingga 2 kota ini menjadi pusat Islam di zaman Nabi SAW. Maka tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi SAW menghembuskan nafasnya ila rafiqil a'la.